Dok, saya sudah lewat 60 tahun. Tapi ada satu hal yang selalu saya takutkan. Ya? Selama ini saya takut. Jangan-jangan kebiasaan saya justru merusak prostat saya sendiri. Pak, ketakutan itu sangat umum. Tapi sebagian besar tidak berasal dari ilmu kedokteran. Dan hari ini, kita akan bicara jujur. Apa kata ilmu pengetahuan sebenarnya tentang masturbasi dan kesehatan pria di usia Anda? Jika Anda adalah seorang pria berusia di atas 50 tahun, 60 tahun, atau bahkan lebih, dan pernah mendapati diri Anda memikirkan satu hal yang sangat pribadi, sangat intim, hal yang hampir tidak pernah kita bicarakan secara terbuka, maka video ini dibuat khusus untuk Anda. Pernahkah muncul keraguan seperti ini di kepala Anda? Apakah masturbasi masih sehat untuk saya di usia seperti ini? Apakah tanpa saya sadari saya justru sedang merugikan tubuh saya sendiri? Jika pertanyaan-pertanyaan ini pernah terlintas, di pikiran Anda, saya ingin Anda tahu satu hal mulai sekarang Anda tidak sendirian. Faktanya, ini adalah salah satu kekhawatiran yang paling umum dialami oleh pria seusia Anda. Namun sayangnya, hanya sedikit yang berani membicarakannya secara terbuka. Dan saya sangat memahami alasannya. Topik ini sejak dulu dikelilingi oleh tabu dipenuhi informasi yang keliru, mitos-mitos lama yang diwariskan turun-temurun, serta yang paling berbahaya kurangnya penjelasan yang jelas dan berbasis ilmu pengetahuan medis yang sebenarnya. Dan justru karena alasan inilah saya Dr. Siti Rahmawati, dokter spesialis urologi dengan pengalaman klinis lebih dari 15 tahun menangani kesehatan pria di Indonesia, memutuskan untuk merekam video ini untuk Anda. Karena ketika kita benar-benar menelaah studi ilmiah data medis, yang nyata kita akan melihat dengan sangat jelas mengapa begitu banyak kebingungan seputar topik ini. Penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar pria berusia di atas 60 tahun masih melakukan masturbasi. Namun banyak di antara mereka melakukannya dalam gelap, tanpa benar-benar memahami apa arti kebiasaan ini bagi kesehatan, prostat, keseimbangan hormon, dan bahkan kualitas hubungan dengan pasangan baik istri maupun pasangan hidup. Seolah-olah, kita sedang mencoba merawat satu bagian yang sangat penting dari kesehatan kita dengan mata tertutup. Dan hari ini itu berakhir. Mulai sekarang, kita akan melakukan satu percakapan yang jujur langsung, tanpa basa-basi, dan sepenuhnya berdasarkan bukti ilmiah. Beberapa waktu lalu, seorang pria bernama Pak Bambang, 63 tahun dari Yogyakarta, datang menemui saya dengan wajah penuh kecemasan. Dengan suara pelan, ia berkata, "Dok, sejak usia 50, saya selalu takut kalau kebiasaan masturbasi ini justru merusak prostat saya. Ia sudah bertahun-tahun hidup dengan rasa bersalah dan ketakutan tanpa pernah benar-benar memeriksakan diri. Setelah kami lakukan pemeriksaan, termasuk PSA hasilnya normal. Yang mengejutkannya bukan hasil tes, tetapi kenyataan bahwa selama ini ia lebih percaya mitos daripada ilmu kedokteran. Dan kisah Pak Bambang ini bukanlah kasus yang langka. Justru inilah yang sering saya temui di klinik. Saya tidak akan hanya mengatakan hal-hal yang ingin Anda dengar. Saya akan menunjukkan apa yang benar-benar dikatakan oleh penelitian medis yang serius. Pertama, saya akan menjelaskan kepada Anda 10 manfaat mengejutkan dan terbukti secara ilmiah dari masturbasi seiring bertambahnya usia. Dan setelah itu, karena saya ingin Anda mendapatkan gambaran yang utuh, saya juga akan membahas beberapa hal penting yang perlu diperhatikan karena informasi setengah-setengah tidak membantu siapapun bukan, tetaplah bersama saya sampai akhir video ini karena memahami hal ini dengan benar dapat meningkatkan kesehatan dan kualitas hidup Anda selama bertahun-tahun ke depan. Jadi, mari kita mulai dengan kabar baiknya, karena ada banyak hal positif yang perlu kita bicarakan. Manfaat-manfaat ini seringkali diabaikan, padahal sangat penting bagi pria di usia matang, usia terbaik, fase terbaik dalam hidup. Manfaat nomor 1 masturbasi, membantu menjaga penis tetap sehat dan berfungsi dengan baik. Coba kita pikirkan bersama. Saat Anda mengalami ereksi itu sebenarnya adalah latihan alami bagi penis Anda. Ereksi meningkatkan aliran darah ke jaringan lunak di dalam penis yang disebut corpora cavernosa. Latihan rutin ini membantu jaringan tersebut tetap fleksibel elastis dan sehat. Dan seperti yang mungkin sudah Anda bayangkan, ini sangat penting untuk membantu Anda mendapatkan dan mempertahankan ereksi yang kuat seiring bertambahnya usia. Ini soal menjaga fungsi tetap optimal, tidak membiarkannya berkarat. Karena prinsipnya sederhana, jika tidak digunakan fungsi akan menurun.
Masturbasi adalah cara yang sederhana, alami, dan efektif untuk merawat bagian vital dari tubuh Anda. Dan tidak ada yang salah dengan itu. Justru sebaliknya, tubuh Anda memang dirancang untuk bekerja seperti ini. Berbicara tentang prostat, ada satu pengalaman klinis lain yang sangat relevan dan ingin saya bagikan kepada Anda. Saya pernah menangani seorang pasien bernama Pak Hadi, 67 tahun, pensiunan guru dari Bandung. Ia datang bukan karena nyeri atau keluhan fisik yang jelas, melainkan karena ketakutan yang ia simpan selama bertahun-tahun. Pak Hadi sengaja menghindari ejakulasi karena percaya bahwa terlalu sering ejakulasi dapat melemahkan tubuh dan meningkatkan risiko kanker prostat. Dalam sesi konsultasi, kami membahas bersama temuan-temuan ilmiah terbaru. Saat saya menjelaskan hasil penelitian besar dari Universitas Harvard, ia terdiam cukup lama lalu berkata pelan, "Jadi selama ini saya justru salah memahami tubuh saya sendiri, Dok." Hari itu Pak Hadi pulang tanpa resep obat tetapi membawa sesuatu yang jauh lebih penting, pemahaman yang benar dan ilmiah tentang kesehatan prostatnya. Manfaat nomor 2, membantu melindungi kesehatan prostat. Bagian ini sangat penting untuk Anda perhatikan. Ada satu studi besar dan sangat terkenal yang dilakukan oleh Universitas Harvard di Amerika Serikat yang menemukan sesuatu yang benar-benar mengubah cara pandang dunia medis. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa ejakulasi yang lebih sering berhubungan dengan risiko kanker prostat yang lebih rendah. Ya, Anda tidak salah dengar, risiko yang lebih rendah. Penjelasannya adalah bahwa ejakulasi secara teratur membantu membersihkan zat-zat dan cairan yang dapat menumpuk di prostat seiring waktu. Ibarat membersihkan saluran air, menjaganya tetap bersih dan berfungsi dengan baik. Para peneliti Harvard menemukan bahwa pria yang mengalami ejakulasi 21 kali atau lebih per bulan memiliki sekitar 33% risiko lebih rendah terkena kanker prostat dibandingkan pria yang hanya ejakulasi 4 hingga 7 kali per bulan. Angka ini sangat mengesankan. Sebuah cara yang sederhana, alami, dan tidak memerlukan obat apapun untuk membantu melindungi diri Anda. Manfaat nomor 3, memperkuat otot dasar panggul. Ini adalah sistem penopang internal tubuh yang seringkali tidak kita sadari keberadaannya. Mungkin Anda tidak pernah memikirkannya, tetapi kontraksi yang terjadi saat orgasme sebenarnya melatih otot-otot dasar panggul. Dan mengapa ini penting? Karena otot dasar panggul yang kuat sangat berperan dalam kualitas ereksi, kontrol ejakulasi, dan terutama mencegah kebocoran urin setelah buang air kecil, masalah yang sangat umum pada pria usia lanjut. Bayangkan otot-otot ini sebagai sistem penyangga tersembunyi tubuh Anda. Melatihnya secara rutin bahkan tanpa disadari saat orgasme membantu menjaga sistem ini tetap kuat dan andal. Ibarat olahraga di rumah tanpa perlu pergi ke gym. Manfaat nomor 4, menurunkan hormon stres di dunia yang serba cepat saat ini. Bahkan setelah pensiun, banyak pria masih membawa beban stres dan kekhawatiran, dan disinilah manfaat luar biasa lainnya muncul. Studi ilmiah menunjukkan bahwa masturbasi menurunkan kadar kortisol dalam tubuh. Kortisol adalah hormon utama stres. Jika kadar kortisol menurun, maka tekanan darah lebih terkontrol, kecemasan berkurang, suasana hati membaik. Dengan kata lain, kenikmatan pribadi ini bertindak sebagai penenang alami bagi tubuh dan pikiran sekaligus membantu menjaga kesehatan jantung. Ibarat obat alami tanpa efek samping yang diproduksi langsung oleh tubuh Anda sendiri. Manfaat nomor 5, melepaskan zat kimia alami yang membuat Anda merasa lebih bahagia. Ini adalah peningkat suasana hati yang sangat kuat. Perasaan tenang, damai, dan rileks yang Anda rasakan setelah orgasme bukanlah sugesti psikologis semata. Itu adalah reaksi kimia nyata di otak Anda. Kita sedang berbicara tentang dopamin yang meningkatkan motivasi dan rasa senang, tentang oksitosin yang dikenal sebagai hormon kasih sayang dan keterikatan emosional, serta endorfin, yaitu pereda nyeri alami yang diproduksi oleh tubuh. Lonjakan alami zat-zat positif ini menciptakan sensasi relaksasi yang kuat, perasaan terhubung secara emosional, dan kesejahteraan secara menyeluruh. Ini adalah sesuatu yang sangat berharga bagi kesehatan mental Anda, terutama seiring Anda melewati berbagai fase kehidupan. Dengan kata lain, ini adalah tubuh yang merawat pikiran secara alami, gratis, dan tanpa efek samping. Manfaat nomor 6. Membantu mendeteksi masalah kesehatan sejak dini. Banyak orang tidak menyadari manfaat ini. Padahal ini adalah salah satu poin yang sangat kuat dan sering diabaikan. Ketika Anda melakukan masturbasi secara teratur, Anda belajar mengenal tubuh Anda sendiri dengan sangat baik, setiap detail, setiap sensasi, setiap perubahan kecil.
Pemeriksaan pribadi dan mandiri ini adalah salah satu cara terbaik bagi pria untuk mendeteksi tanda-tanda awal masalah kesehatan seperti kanker testis, penebalan atau plak fibrotik pada penis penyakit peronia, atau perubahan lain yang bisa saja luput dari perhatian hingga kondisinya menjadi lebih serius. Ini tentang memiliki kendali dan kesadaran menjadi orang pertama yang menyadari jika ada sesuatu yang tidak beres dengan tubuh Anda. Karena pengetahuan adalah kekuatan terutama ketika menyangkut kesehatan Anda sendiri. Manfaat nomor 7, membantu meningkatkan kualitas tidur jalan menuju tidur yang lebih nyenyak dan memulihkan. Jika Anda merasa bahwa tidur berkualitas menjadi semakin sulit seiring bertambahnya usia, saya punya kabar baik untuk Anda. Setelah orgasme tubuh melepaskan hormon-hormon yang telah saya sebutkan sebelumnya, yaitu oksitosin dan prolaktin. Dan dengan kadar kortisol yang lebih rendah tubuh mengalami rasa kantuk yang alami dan kuat. Hal ini memungkinkan tubuh benar-benar rileks sehingga jauh lebih mudah untuk masuk ke tidur yang dalam dan restoratif jenis istirahat yang benar-benar mengisi ulang energi Anda dan yang sayangnya semakin jarang terjadi seiring bertambahnya usia. Ini adalah tubuh Anda yang membantu Anda beristirahat lebih baik secara alami tanpa perlu obat tidur. Manfaat nomor 8. Membantu mengontrol ejakulasi dan mengenali tubuh dengan lebih baik bagi pria yang mengalami ejakulasi dini, yaitu ejakulasi yang terjadi terlalu cepat masturbasi, menyediakan ruang yang aman pribadi dan tanpa tekanan. Untuk melatih teknik pengendalian, salah satu contohnya adalah teknik stop and start yang membantu Anda memahami sinyal tubuh dengan lebih baik, mengenali kapan orgasme mulai mendekat dan mengembangkan kontrol yang lebih baik atas respons seksual Anda. Dan yang terbaik, pengetahuan serta keterampilan ini dapat diterapkan dalam hubungan seksual yang nyata sehingga menghasilkan pengalaman yang lebih memuaskan dan lebih aman bersama pasangan baik istri maupun pasangan hidup. Ini adalah tentang mengenal tubuh Anda sendiri agar dapat menikmati kehidupan seksual dengan lebih baik. Manfaat nomor 9. Menjaga libido tetap aktif dan jalur hasrat di otak tetap berfungsi. Terakhir, dan mungkin yang paling mendalam, ingatlah bahwa otak adalah organ seksual terbesar Anda. Dengan sering menggunakan fantasi seksual dan stimulasi fisik, Anda menjaga sirkuit otak yang berkaitan dengan hasrat dan gairah tetap aktif. Latihan ini membantu mempertahankan libido yang hidup dan responsif, kemampuan tubuh untuk bereaksi terhadap rangsangan seksual, bahkan jika saat ini Anda tidak memiliki pasangan tetap. Ibarat melatih otot-otot hasrat di dalam pikiran menjaganya, tetap aktif, waspada, dan siap. Karena hasrat juga adalah bagian dari kesehatan, dan kesehatan adalah kualitas hidup. Manfaat nomor 10 memotivasi Anda untuk menjaga kesehatan secara menyeluruh. Manfaat terakhir ini, menurut saya, sangat penting. Ketika Anda mempertahankan kehidupan seksual yang aktif baik sendiri, maupun bersama pasangan Anda, secara alami menjadi lebih sadar akan bagaimana tubuh Anda bekerja. Kesadaran ini mendorong Anda untuk lebih rutin berolahraga, memperbaiki pola makan, menjaga tekanan darah, mengontrol kolesterol dan berat badan. Ini menciptakan siklus yang positif. Semakin baik Anda merawat kesehatan, semakin baik pula fungsi seksual Anda. Dan semakin baik fungsi seksual Anda, semakin besar motivasi Anda untuk merawat kesehatan secara keseluruhan. Sebuah roda yang berputar ke arah yang benar. Hal-hal penting yang perlu diperhatikan. Sekarang mari kita bicarakan beberapa hal penting yang perlu Anda ingat. Karena tidak ada gunanya hanya membicarakan manfaat tanpa membahas aspek kehati-hatian. Praktik yang benar-benar sehat selalu merupakan praktik yang sadar dan terinformasi dengan baik. Perhatian pertama. Frekuensi berlebihan bisa menjadi tanda peringatan jika Anda merasa bahwa Anda melakukan masturbasi secara kompulsif, berkali-kali dalam sehari, setiap hari, hingga mengganggu aktivitas sehari-hari pekerjaan, atau hubungan sosial Anda, maka itu bisa menjadi tanda bahwa ada sesuatu yang perlu diperhatikan dari sisi emosional atau psikologis. Bukan masturbasinya yang menjadi masalah, melainkan perilaku kompulsifnya. Dalam kondisi seperti ini, mencari bantuan dari psikolog atau terapis seksual adalah langkah yang bijaksana. Perhatian kedua, penggunaan pornografi secara berlebihan. Banyak pria menanyakan hal ini kepada saya dan saya akan menjawab dengan jujur dan langsung. Menonton pornografi sesekali bukanlah masalah. Namun penggunaan yang berlebihan dan terus-menerus dapat membuat otak menjadi kurang sensitif sehingga membutuhkan rangsangan yang semakin kuat untuk mencapai gairah seksual. Hal ini dapat menyulitkan untuk merasa terangsang dalam situasi nyata bersama pasangan yang nyata. Kuncinya adalah moderasi.
Perhatian ketiga, teknik dan tekanan yang digunakan. Sebagian pria selama bertahun-tahun mengembangkan teknik masturbasi yang sangat spesifik, seringkali dengan tekanan yang terlalu kuat. Teknik seperti ini tidak dapat direplikasi dalam hubungan seksual dengan pasangan, akibatnya beberapa pria mengalami kesulitan ejakulasi saat berhubungan seksual secara nyata. Jika Anda menyadari hal ini, cobalah untuk memvariasikan teknik, menggunakan tekanan yang lebih ringan, dan mensimulasikan kondisi yang lebih mendekati hubungan seksual yang sesungguhnya. Perhatian keempat, hidrasi dan pelumasan, terutama seiring bertambahnya usia. Kulit menjadi lebih sensitif dan kurang elastis. Menggunakan pelumas berbasis air dapat membantu mencegah iritasi dan luka mikro pada kulit penis. Tidak perlu merasa malu menggunakan pelumas. Pelumas justru akan membantu Anda. Perhatian kelima, jangan pernah menggantikan pemeriksaan medis rutin. Tidak ada satupun hal, tidak diet, tidak olahraga, tidak juga frekuensi ejakulasi yang dapat menggantikan pentingnya pemeriksaan medis rutin. Terutama jika Anda adalah pria berusia di atas 40 atau 50 tahun atau memiliki riwayat kanker prostat dalam keluarga. Anda perlu melakukan kontrol rutin dengan dokter spesialis urologi. Bicarakan dengan dokter Anda tentang pemeriksaan seperti tes PSA dan pemeriksaan colok dubur colok rektal. Pemeriksaan-pemeriksaan ini dapat menyelamatkan nyawa Anda karena mampu mendeteksi masalah sejak tahap awal saat kondisinya masih sepenuhnya dapat diobati. Perhatian keenam, hormati batas tubuh Anda jika Anda merasakan nyeri, rasa tidak nyaman, perdarahan, kesulitan ereksi yang berlangsung terus-menerus, atau perubahan apapun dari pola yang biasanya Anda alami, segeralah berkonsultasi dengan dokter. Tubuh Anda selalu berbicara kepada Anda. Belajarlah untuk mendengarkan dan menghormati sinyal-sinyal tersebut. Perhatian ketujuh, masturbasi tidak boleh menggantikan keintiman nyata. Jika Anda sedang berada dalam sebuah hubungan penting, untuk memastikan bahwa masturbasi tidak sepenuhnya menggantikan hubungan seksual dengan pasangan, baik istri maupun pasangan hidup. Keseimbangan adalah kunci. Keintiman berdua memberikan manfaat emosional dan kedekatan yang tidak bisa sepenuhnya digantikan oleh masturbasi sendirian. Perhatian kedelapan, waspada terhadap cedera. Terutama jika Anda menggunakan benda atau alat bantu seksual. Perhatikan dengan serius kebersihan, cara penggunaan, dan keamanan alat tersebut. Benda yang tidak sesuai dapat menyebabkan cedera serius. Jika Anda memilih untuk menggunakan alat bantu, pastikan produk tersebut memang dibuat khusus dan aman untuk tujuan tersebut. Perhatian kesembilan, miliki ekspektasi yang realistis. Seiring bertambahnya usia, beberapa perubahan adalah hal yang sepenuhnya normal, seperti waktu pemulihan antara ejakulasi yang lebih lama, ereksi yang mungkin tidak sekeras saat usia 20-an, volume semen yang berkurang. Semua itu normal. Jangan membandingkan diri Anda dengan versi Anda saat masih muda, dan jangan membandingkan diri Anda dengan apa yang Anda lihat di pornografi. Setiap tubuh memiliki ritmenya sendiri, realitasnya sendiri. Perhatian ke-10, perhatikan kesehatan mental Anda. Jika masturbasi disertai dengan rasa bersalah yang berlebihan, rasa malu yang mendalam, kecemasan yang intens, hal ini bisa menjadi tanda adanya masalah psikologis atau bahkan konflik, nilai dan keyakinan yang belum terselesaikan. Tidak ada yang salah dengan mencari bantuan profesional untuk membahas dan memproses perasaan-perasaan ini. Kesehatan seksual juga merupakan bagian dari kesehatan mental. Sekarang mari kita kembali ke pertanyaan awal yang mungkin membawa Anda ke video ini. Apa sebenarnya dampak masturbasi terhadap kesehatan Anda, terutama kesehatan prostat? Kebenaran yang luar biasa dan didukung oleh penelitian ilmiah kelas dunia dari institusi ternama seperti Universitas Harvard adalah bahwa jauh dari anggapan sebagai kebiasaan berbahaya yang selama puluhan tahun dikelilingi oleh mitos dan ketakutan, masturbasi justru dapat menjadi salah satu cara paling sederhana dan alami untuk berkontribusi pada kesehatan prostat dalam jangka panjang. Tentu saja, ini bukan obat ajaib, bukan solusi instan, tidak menggantikan gaya hidup sehat, tidak menggantikan olahraga teratur, pola makan seimbang, atau kunjungan rutin ke dokter. Namun, bukti ilmiahnya sangat jelas. Kehidupan seksual yang sehat, termasuk masturbasi yang dilakukan secara seimbang dan sadar, adalah sekutu bagi kesehatan Anda, bukan musuhnya. Dan sekarang, karena Anda telah memiliki gambaran yang utuh, baik mengenai manfaat maupun hal-hal yang perlu diperhatikan, Anda dapat membuat keputusan yang lebih bijak dan terinformasi tentang kesehatan seksual Anda sendiri. Ingatlah, selalu pengetahuan adalah kekuatan, terutama ketika menyangkut tubuh Anda sendiri.
Jika Anda menyukai video ini, jika video ini membantu Anda memahami topik yang sangat penting, namun jarang dibahas secara terbuka, silakan berikan like berlangganan channel ini jika Anda belum melakukannya dan aktifkan lonceng notifikasi, agar tidak ketinggalan video-video berikutnya. Saya secara rutin membagikan konten tentang kesehatan pria, selalu dengan pendekatan yang jujur tanpa tabu dan berbasis ilmu pengetahuan. Dan jika Anda memiliki pertanyaan khusus situasi pribadi yang ingin Anda bagikan atau ingin mengusulkan topik untuk video berikutnya, silakan tuliskan di kolom komentar. Saya membaca semuanya dan akan menjawab semampu saya. Ini adalah ruang yang aman tanpa penghakiman untuk kita berbicara terbuka tentang kesehatan. Salam hangat, jaga kesehatan Anda dengan baik dan sampai jumpa di video berikutnya. Ciao!